Aduh, geli ya. Heran deh. Di helat pilkada ini terlalu banyak orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat terkait tindak pidana korupsi atau koruptor. Saya rasa di negara Republik Indonesia ini sepakat semua agar korupsi dan para koruptor tidak ada. Terutama di Kabupaten Bengkalis ini merupakan satu contoh atau bukti. Sudah banyak yang tersandung, yang mendekam di penjara, dan bahkan proses demi proses dan berjalan sampai ke persidangan. Dan bahkan yang belum terproses pun masih banyak yang terindikasi korupsi maupun koruptor di Kabupaten Bengkalis ini. Sejauh apa sih kita sampai di mana sih kemampuan kita untuk menangani permasalahan tindak pidana korupsi yang ada di Bengkalis ini? Saya rasa aparat terkait, baik dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, maupun dari KPK, sangat-sangat peduli dan sepakat untuk memberantas tindak pidana korupsi yang ada di negara Republik Indonesia ini maupun di Kabupaten Bengkalis ini. Dan semua masyarakat juga sepakat memerangi korupsi. Tapi ada yang perlu kita bahas, yang perlu kita sepakati. Kenapa para pejabat yang terlibat terkait korupsi di era sekarang ini sangat banyak, dan ini harus kita pikirkan di mana kekurangannya, di mana kesalahannya. Apakah memang pos politik yang terlalu besar karena terlalu banyak mengeluarkan uang rupiah pada saat erat perpolitikan persaingan, baik di anggota dewan, bupati, gubernur, bahkan ke presiden. Dan ini perlu dibahas sampai ke wakil rakyat di DPR sana. Sampai sejauh apa sih keterlibatan kita, kemampuan kita dalam menangani tindak pidana korupsi ini? Dan sampai sejauh apa sih kepedulian kita sehingga kita terlalu dalam membahas tentang tindak pidana korupsi yang ada di negara Republik Indonesia ini. Saya juga tidak terima ada korupsi, dan bahkan semua kita ini tidak terima korupsi itu merajalela, terutama di Kabupaten Bengkalis ini. Sudah banyak yang tersandung, yang terproses dan mendekam di dalam penjara. Dan kita harus menilik ke belakang. Apalagi pada saat sekarang ini dalam perhelatan pilkada ada calon kandidat 4 calon yang bertarung untuk menjadi orang nomor 1 di Bengkalis ini. Disinilah peranannya untuk menjual program masing-masing.
dan janji-janji politiknya sebelum terpilih dan bahkan akan terpilih nantinya. Jadi kita masyarakat juga jangan terlalu maju mengatakan korupsi. Jangan pilih korupsi, kita perangi korupsi. Benar, semua kita sepakat itu. Tapi juga kita harus berbenah diri. Janganlah kita untuk memilih calon bupati kita harus mengharapkan dibayar dan harus diberikan uang dan diberikan rupiah supaya kita memilih. Ingat, nantinya ketika terpilih, baik itu karena jabatan diskresi maupun karena terlalu banyak kerugian pada saat mencalonkan, maka terjadilah yang tidak kita inginkan, korupsi. Ketangkap lagi. Sedangkan yang di belakang para bupati kita yang sudah mendekam di penjara pada saat sekarang ini masih banyak lagi yang belum terproses dan yang telah disebut-sebut namanya. Dan kita minta pada aparat terkait, KPK, jaksa, akan segera memanggil orang-orang yang terlibat ini dan tolong proses secepatnya. Letakkan keadilan di negara Republik Indonesia ini, terutama di Bengkalis ini. Jangan tebang pilih, jangan pilih kasih. Itulah harapan kita semua dan masyarakat Kabupaten Bengkalis. Harus berani kita mengatakan perangi korupsi, benar. Dan para calon bupati juga 2021-2026 ini juga harus berani memerangi korupsi. Tetapi masyarakat juga harus berbenah. Janganlah untuk mengharapkan diberi uang dan bayaran untuk beli suara. Itu saja dari saya. Dari Abang Ganteng, Manuasi SHMH. Bukannya aku sendiri yang terlibat korupsi, tapi masih banyak lagi. Janganlah dipungkiri, kalau memang mau bersih, janganlah pilih kasih. Kalau memang mau bersih, tolonglah semua diadili. Semut di seberang lautan itu kelihatan, tapi gajah di depan mata bisa kagak kelihatan. Itulah yang terjadi di dalam negeri ini. Banyak para korupsi yang tidak diadili hanya karena alasan belum cukup bukti. Itulah yang terjadi di negara ini. Banyak raja-raja yang berkuasa sehingga tak dapat diperiksa KPK, sehingga tak dapat dimasukkan penjara. Semut di seberang lautan itu kelihatan, tapi raja di depan mata bisa kagak kelihatan. Itulah yang terjadi di dalam negeri ini. Banyak para korupsi yang tidak diadili hanya karena bukti belum cukup bukti. Itulah yang terjadi di negara ini. Banyak raja-raja yang berkuasa sehingga
sehingga tak dapat dimasukkan penjara. Adillah kau negara, adillah kau